Dan ternyata pada saat itu di halaman rumahnya Kori udah ramai orang, Wak. Ada banyak tetangga yang datang juga mengerumuni si Kori yang lagi kesurupan ini. Akhirnya Diana dan beberapa tetangga itu pun bersama-sama menggendong si Keke yang lagi kesurupan ini ke dalam rumahnya si Kori. Sesampainya di dalam rumah, mereka pun langsung berusaha untuk menyadarkan Keke yang masih kesurupan ini, Wak. Tapi sayangnya sosok yang ada di dalam tubuhnya Keke ini nggak mau keluar juga. Dan ketika mereka semua sudah mulai merasa kewalahan, Wak, tiba-tiba datanglah ini seorang bapak-bapak. Kami nggak kenal bapak-bapak ini siapa, Nadia. Main masuk aja gitu ke dalam rumah, langsung menghampiri kami. Dan ketika si bapak itu melihat si Keke kesurupan, Wak, dia langsung bilang, ambil sebotol air, cepat, katanya. Dah aku tuh nak yang ambil botol air tuh, kata Diana kan. Dan setelah botol air itu dibawa ke nama si Diana, bapak itu pun tampak macam komat kamit sedang membaca doa. Kemudian si bapak ini pun menunjuk ke arah Keke sambil berkata kepada warga-warga yang ada di sana, tolong angkat anak ini ke halaman depan rumah, kita obati dia di sana, katanya. Dah lah tuh, untung kompak semua ini, Wak. Dibawalah ini si Keke keluar rumah lagi. Sesampainya di luar, bapak ini pun langsung menyiram Keke dari kepala sampai ujung kaki menggunakan air mineral yang ada dalam botol itu yang sudah didoakan. Dan tepat setelah sekujur tubuhnya si Keke ini selesai disiram si bapak, Wak, pas itu juga lah Nadia pingsan si Keke. Dan alhamdulillahnya tidak berselang lama kemudian Keke pun terbangun kembali dalam keadaan sadar. Udah gak kesurupan lagi dia, Wak. Sadar nih, alhamdulillah. Dan sesaat setelah Keke sadar, barulah itu bapak yang menyelonong tadi memperkenalkan dirinya. Bapak itu bilang, bapak, ibu, mohon maaf tadi saya langsung nyelonong aja masuk ke dalam rumah ini karena saya melihat situasinya sangat-sangat mendesak, katanya. Perkenalkan, saya Aru. Saya tuan tanah dari hutan yang digunakan oleh adik-adik ini untuk berkemah. Saya dengar dari seorang kerabat kalau katanya akan ada acara di hutan itu. Sebenarnya dari semalam saya sudah menunggu kedatangan mereka untuk menemui saya. Saya sudah menunggu kedatangan mereka yang ingin meminta izin langsung dari saya untuk membuat acara di sana. Tapi karena tidak ada yang datang, ya udah saya pikir acaranya nggak jadi. Padahal ya Bapak Ibu, adik-adik semua, kalau sebelumnya sempat kalian ini izin dulu ke saya akan membuatkan anama. Anama tuh kata Diana sesajen, Wak. Saya akan buatkan anama untuk diberikan kepada leluhur yang ada di sana. Hutan itu adalah hutan leluhur, Pak, Bu, adik-adik. Maka kita perlu meminta izin juga pada mereka, kata Pak Aru.